Ini kan yang kalian mau ya, dongceng pakai baterai Kyoal ya. Kuat nggak? Kayu kruing, mata auger nih 10 mili, matanya pun udah karatan kayak gini. Ini asik banget. Dongceng impact driver pakai baterainya Kyoal, baterai masih penuh ya. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jajau Teknik, channel yang membahas seputar power tool dari segi kelebihan dan kekurangannya. Karena yang membahas kelebihannya saja hanyalah sales. Oke, lanjut. Ini kan bor yang lagi viral nih ya. Kenapa viral? Karena dia baterainya kompatibel sama dongceng. Itu saya sudah siapin tuh yang dongceng-dongcengnya ya. Dan ini baru datang tadi sore. Saya sudah, sebenarnya sih saya udah coba ya. Nggak mungkin kan saya nggak coba. Ini pun sudah kepasang ya. Pasti udah saya coba ya kan, cuman kan nggak rame kalau saya bilang begitu ya. Artinya saya mulai dari awal lagi, saya mau ngasih tahu ada kemungkinan buat kalian yang belum tahu seperti apa Kyoal gitu kan. Ini mantap banget, beda sama yang lain ya, di kelas 500 ribuan ya, 500 apa 600 ribu ya. Kalau saya dapat di 620 ribu, nggak tahu kenapa ya, voucher saya lagi kehabisan karena ya ada kemungkinan saya ada beberapa kali belanja juga udah kepakai itu voucher ya. Bentar, unitnya nanti dulu. Kopernya dulu. Kopernya ini ini dia tipenya kayak gini ya. Koper kan macam-macam ya, cuman yang ini mantapnya dia bisa di stack juga, tapi caranya nanti kalau kalian punya ya, beli yang impactnya mungkin kopernya sama ya, dapat koper juga. Ini taruh kopernya di atas yang sama-sama Kyoal, baru kunci bawahnya mungkin kayak gitu nih. Saya lihat di sini ada tanda panah, tanda panah, tanda panah, tanda panah. Kayaknya sih kayak gitu konsepnya ya. Tolong dikoreksi buat kalian yang udah tahu mungkin ya. Dan ini secara RPM ya, saya baca di kotaknya ini dia tembus di 2000 RPM ya, 2000 RPM untuk speed 2. Habis itu untuk RPM speed satunya di 450 dan 65 Newton untuk torsinya ya. Apakah benar atau tidaknya kan kita coba nanti ya. Di dalam koper nanti kalian dapat, ini tadi kelepas ya, saya udah lepas, dapat satu charger ya, dapat jelas 2 baterai dia ya. Ini baterai cadangannya, dan ini sudah saya pasang ya tadi ya. Dan untuk unitnya seperti ini. Dan caknya ini hanya, nah kan minus biasa kita jelasin belakangan, ini kali ini minus beserta kelebihan kita barengan aja gitu ya. Jadi ini caknya di kelas 500 ribu ya, ampun maaf ya, 600 ribu lah ya. Ya ini ampun maaf ya, di kelas 600 ribu, caknya hanya 10 mili 2025 ya. Buat Kyoal nih gitu ya. Habis itu nggak ada mode betonnya. Sebenarnya ini kan pilihan kita ya, mau yang ada mode beton atau enggak, itu kan pilihan gitu ya. Cuma di kelas harga segitu sih ya, belum global ya, nggak bisa dibilang murah gitu ya. Kalau saya yang tukang kan biasa kita ngambil yang murah-murah ya. Ini ada rezeki aja sih beli dongceng. Nah, ini pengunciannya sudah satu tangan. Ini mantap banget untuk penguncian untuk caknya dia menggunakan merek Peacock ya, bukan yang Sanyo, tapi menurut saya sih, saya udah coba tadi, dia mantap banget. Nah, dia kuat kayaknya ya. Ini pendatang baru juga sih selain Sanyo ya, yang biasa dipakai. Untuk warna caknya sih saya suka yang kayak gini ya. Ini mengingatkan saya pada DeWalt ya. Oke, pada bagian baterai ini yang viral dia, bisa ke dongceng, dan ini sudah ada indikator baterainya. Nanti kita buka juga untuk daleman baterainya ya. Mantap. Dia sudah ada light shutdown ya. Jadi walaupun kita lepas kayak gini, dia matinya ada beberapa detik ya baru mati. Nah, oke, ini kita kesampingkan dulu buat kotaknya. Buat kopernya maksudnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini bisa dipakai ke dongceng ya. Nah, ke power tool dongceng bisa, mau itu bor, mau itu impact ya.
Nah, mau itu impact dongceng, DCA DCK sama ya, itu kan keluarga ceng juga ya, mungkin ada yang belum tahu juga ya. Jadi buat yang belum tahu, dongceng itu DCA DCK sama. Nanti kita coba performanya kayak gimana ya. Oke, kita tes RPM-nya dulu. Ini nanti kita pasangkan ke dongceng, nanti kita komparasi juga ya, bagaimana ya. Nah, speed low ya, kelihatan nggak? 443 RPM ya, 443 RPM. Lalu kita ke speed high atau di speed 2, 1800 ya, 1829. 1800 RPM. Makanya ini viral ya, selain dia bisa ke dongceng, dia ini RPM-nya tertinggi untuk kelas generik ya. Saya sampai kelupaan ya, kartu garansinya dia ada ya. Nanti kan ditanyain itu ya, ini garansi enggak? Ada kok garansinya, ada, keterangannya ada, cuman kalian kirim lagi ke Cina. Tolonglah ini buat KIOAL diperjelas ke distributornya gimana gitu kan, untuk after salesnya gimana, kita garansinya kemana, ngirimnya kan after salesnya itu juga penting juga. Jadi tolong diperjelas juga. Mungkin di sini ada yang nonton dari sales KIOAL, nanti ya suatu saat kita nggak tahu ya. Habis itu tadi kan 1873 apa berapa tadi? Pokoknya lihat aja nanti ya. Habis itu apakah ada perubahan, misalkan kita menggunakan baterai dari merek dongceng. Ini keterangannya tadi baterai full ya. Sekali lagi baterai full kita coba tadi ya. Ini baterai dongceng juga baterai yang sudah full ya. Ini full ya. Oke. Speed 2 ini menggunakan baterai dongceng, naik sedikit ya, 10 rpm, 1845, naik 10 rpm aja. Jadi artinya baterai dongceng, baterai KIOAL itu performanya hampir sama aja gitu ya, beda di kapasitas aja, performanya sama ya. Ada kemungkinan BMS-nya mirip ya. Apakah dia menggunakan apa namanya, apakah dia menggunakan IC sama kayak dongceng atau menggunakan MOSFET kayak yang generikan? Di situ nanti kita perjelas pas di sesi buka baterai ya. Ntar kan ketahuan kalau kita bahas sekarang ya, dia pakai IC apa pakai MOSFET gitu kan. Kita tes nih ya, dongceng menggunakan baterai KIOAL ya. Dongceng baterai KIOAL 2250. Coba kita pakai ini dongceng menggunakan baterai dongceng. Rasanya ya 2300 ya. Iya, tadi perbedaannya nggak signifikan. Hampir 2300 malah, 2290. 2290 ya. Jadi paling beda berapa ya? Paling beda 40 rpm-an lah ya. Jadi nggak terlalu kelihatan bedanya gitu ya. Dia mau pakai baterai ori ataupun baterai dari KIOAL, berarti ini baterainya memang mantap, pantas lah viral. Tapi kan tenaganya kita coba juga apakah worth it kan gitu kan, karena saya sendiri sih sebagai tukang ini kesel gitu ya. Ini baterai segede telur unta ya, unta nelur. Ini baterai segede telur unta dibawa naik ke atas ya, menggunakan tool belt ya, tool belt yang ikat pinggang ada buat bor itu ya, ditaruh di pinggang. Itu sakit perut saya ya untuk ngangkat baterai 4Ah ini naik ke atas ya. Kalian jujur aja, gak usah bohong ya, kalau naik ke atas atap pakai baterai 4Ah gimana rasanya ya, nggak usah sok-sokan kuat ya. Pasti ya kan pengen baterai yang 2Ah. Nah, kalau kita semisal beli ya, beli aja nih ya, baterai dongceng misalkan yang dongceng tulisannya ya, 2Ah dikali 2 berapa harga ya? 600.000.
Nah, ini 600.000, kalian udah dapat 2 biji sama chargernya pula. Dapat pula ininya, toolnya ya. Berarti kan dua tool kita punya ya. Oke, lanjut. Kita ke masalah performa sekarang ya. Kita coba performanya seperti apa. Langsung aja nih ke mode drill ya. Ini mode drill ya. Jadi di sini sekali lagi saya bilang nggak ada mode impact ya, tapi ini kan pilihan kalian ya. Barangkali kalau kalian sudah beli ya pilihan kalian juga gitu ya. Jadi ini mata auger 10 mili, mudahan aja masih tajam ya, karena ini sudah keseringan banget saya pakai buat nukang ya. Mode speed 2 ya. Mode drilling, kayu kruing. Oke, lancar. Sekali lagi nih penasaran saya. Speed 2 ya, bukan speed 1 nih, kencang banget. Mantap ya. Ini kita cari yang nggak ada lubangnya ya. Jadi sekarang nih ya, sekarang kita coba ya. Kita coba ganti ke dongceng nih, gantian dongceng ya. Ini yang kalian cari-cari kan, ini yang kalian pengen ya. Dongceng pakai baterai QAL ya. Kuat nggak? Kayu kruing, mata auger nih 10 mili, matanya pun udah karatan kayak gini ya. Kuat nggak? 1 2 3. Tersendat. Kuat cuma tersendat ya. Sekali lagi penasaran saya, kita cari yang nggak ada lubangnya ya di sini ya. Dongceng ya, mode drilling speed 2 ya, mata auger 10 mili. Tersendat cuman bisa diterusin dia ya. Sekali lagi penasaran saya ya. Ini asik banget. Seru nih ya, uji coba kayak gini. Mantap. Ada tersendat dikit aja gitu ya. Memang ini kayu keras banget. Tapi bisa loh. Keren ya. Bisa dongceng pakai baterai QAL sekuat ini ya. nggak ada kendala. Coba bentar ya. Dongceng pakai baterai dongceng impact driver pakai baterainya QAL. Baterai masih penuh ya. Lumayan awet juga ya, walaupun sering kita pakai buat auger tadi ya. Berapa kali kita coba tadi ya. Menggunakan skrup 1,5 in ya, media kayu kruing ya. Kita cari yang nggak ada lubang ya. Wow, ini tadi yang kita pakai juga baterainya ya. Wow. Sekali lagi. Wow. Saya sampai ketagihan nih ya. Wow. Masih penuh? Masih penuh. Ih, kerennya. Mantap. Keren nih QAL, keren. Sekarang kita coba QAL ya untuk metode penyekrupan ya. Kita cari yang nggak ada lubangnya. Ini saya langsung aja ke mode drill ya, karena apa namanya, ini kayu keras. Wow. Nah, setelah saya buka nih ya, di sini dia menggunakan baterai tipe INR ternyata ya. INR. Nah, 18650 dengan ukuran 18650 dan kapasitas di 1500 mAh ya. Bukan 2000 mAh ya, 2Ah gitu ya. Bukan 2Ah seperti yang tertulis ya. Kalau di sini kan ditulisannya 2Ah. Nah,
Tapi nggak apa-apa sih kalau buat kerja ringan. Menurut saya kalau INR ini terkenal dengan keawetannya ya Bang ya, bukan yang polosan gitu. Habis itu ininya yang mantap, dia tanpa menggunakan kabel. Oh, dan untuk MOSFET-nya di mana Bang? Nggak pakai MOSFET ya Bang ya. Sekarang lo zamannya IC Bang, mantap nih QL ya, berani pakai IC. Cuman IC-nya sama nggak dengan IC-nya punya Dongceng gitu ya. Nah keterangannya sih gitu ya Bang ya. Oke, udah cukup ya. Ya, berfungsi. Sip, berfungsi. Udah, ini bisa dipakai lagi, bisa dijual lagi maksudnya. Aduh, aku cinta uang. Bentar, kamera kamera sip. Menurut saya sih di kelas harganya ternyata nih ya, dibalik ke kekurangannya yang hanya 10 mili, nggak ada mode hammernya di kelas harga 600.000, itu dilawan sama keunggulannya. Dia ternyata kuat banget ya, kayu sekeras keruing itu, sekayu yang alot dia ya. Sering banget itu mata-mata besar terjepit di situ ya, dia alot banget, tapi bisa. Dan ternyata Dongceng power tool mulai dari bornya, impact drivernya, menggunakan ini performanya kurang lebih aja sedikit aja, tipis aja bedanya. Jadi ini intinya ya, buat kalian yang pengen beli QL karena mengincar baterainya ya, bisa ke Dongceng. Kalian beli baterai Dongceng yang tipis kayak gini, anggaplah 500-an ya. Tapi kalau kalian beli 600.000, dapat ininya, dapat ininya, dapat ininya, dapat chargernya yang docking charger tadi ya. Dan saya hampir kelupaan nih, ini minus juga. Docking chargernya hanya di 1,5 ampere. Saya lupa, ini bisa kok dicas pakai casan Dongceng, bisa. Dan untuk masalah baterai yang hanya 1,5 Ah ya, tapi dia menggunakan INR ya. Tadi pun saya mengebor kayu keruing itu ya, saya lihat masih full aja gitu kan. Kita pakai buat nyekrup lah ya, berapa kali lubang itu ya. Jadi yang ini tetap di unitnya ya, yang ini saya pakai ke Dongceng ya. Nah jadi dari bor ya, habis itu ke impact driver ya, ini juga masih full juga ya. Biasanya bebannya itu banyak di kayu-kayu keras ya. Jadi kayu keras aja masih awet ya, apalagi kalau semisal kalian nih 1,5 Ah INR kalian gunakan untuk bajaringan. Bajaringan itu sih nggak banyak bebannya kayak kayu ya, buat pengeboran, apalagi buat nyekrup gipsum ya, nyekrup plafon ya, triplek ya, bah ini mah awet banget ya. Jadi apakah worth it di kelas 600.000? Menurut saya sih worth it. Cuma minusnya ya, menurut saya 600.000 masih kesel 10 milinya sih. Sama mode hammernya. Tapi ya pilihan kita aja gitu ya kan. Apakah tanpa hammer itu adalah suatu kekurangan? Bagi yang memerlukan kestabilan sih itu bukan kekurangan ya, bahkan ini kelebihan ya buat kalian yang mau tahu ya. Ini saya terbuka aja, ampun maaf kita panjang lebar lagi ya. Jadi yang punya hammer itu biasanya di dalam sini ada gigi nanas ya, buat dia saling berbenturan agar menciptakan getaran ke depan gitu ya. Nah jadi di situ dia nanti akan ada geol. Kalau semisal tanpa gigi nanas ya, artinya tanpa mode hammer, dia akan lebih stabil untuk putarannya. Jadi mata bor itu nggak gampang patah ya untuk yang mata bor kecil. Jadi dia putarannya lebih stabil. Punya saya yang hammer masih stabil Bang ya, kalau Anda menggunakannya jarang-jarang ya. Kalau semisal udah keseringan ngebor apalagi beton-beton yang keras, bisa jadi gigi nanasnya habis lalu ada rongga di situ ya, jadi ada gap lalu mulai geol di sini. Kalau semisal dia nggak ada rongga, nggak ada gap, itu dia bakalan lebih stabil aja dan jangka panjang buat yang suka-sukanya krup ya. Ibaratkan aja tukang dulu ya, kenapa jarang pakai yang bor hammer buat naik ke atap. Tukang atap misalkan, ataupun tukang-tukang kayu juga ya. Jadi dia nggak menggunakan yang ada mode hammernya, karena apa, rata-rata mode yang hammer itu bentar-bentaran dia akan geol. Tapi kalau tanpa hammer dia lebih stabil. Jadi kenapa saya beli ini ya,
Saya bilang ini tanpa hammer kayak minus ya, padahal nggak minus. Sebenarnya saya kan sudah ada dongceng ya yang ada hammernya, tapi di sini saya pilih lagi yang nggak ada hammer. Karena apa? Mungkin dongcengnya itu saya pakai buat nyekrup piser ya, buat masang piser maksudnya ya. Buat masang piser saya pakai dongceng kalau kerjaannya banyak di gorden ya. Tapi misalkan saya pekerjaannya ringan, naik atap, saya lebih suka pilih yang ini, dia lebih ringan. Oke, cukup dulu untuk ini ya, karena nih juga lumayan jam berapa nih sudah ya. Ya jam 1.30 ya, ini malam ya, jam 1.30 malam. Kita lanjut video berikutnya ya.